Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Di sini kita memasuki pertemuan yang ketiga. Kita akan membahas 3 poin, yaitu aspek-aspek, metode, dan standarisasi keamanan sistem informasi. Nah, dalam aspek-aspek KSI, ya, keamanan sistem informasi sangat erat dengan 5 komponen dasar sistem informasi, ya. Yang pertama yaitu perangkat keras, ya, hardware-nya, perangkat lunak, software-nya, pengguna, ya, terus data dan prosedur atau langkah-langkah yang akan dilakukan. Nah, jadi nanti aspek-aspek yang akan kita bahas ini tererat dengan 5 komponen ini. Dan aspek-aspek KSI ini dilindungi dan dikontrol terkait dengan 5 komponen, ya. Nah, sekarang kita akan bahas aspek-aspek apa saja ya dalam keamanan sistem informasi. Di sini menurut Whitman dan Waterhouse tahun 2009, yang pertama yaitu aspek privasi, ya. Nah, aspek privasi itu kaitannya dengan akun pribadi, ya. Jadi data yang diperuntukkan bagi pengguna sendiri dan tidak diperuntukkan bagi kepentingan yang lain. Ya, ini benar-benar pribadi, ya. Dan setiap sistem informasi yang berkembang saat ini, privasi diterapkan, ya. Terus yang kedua yaitu identification, ya. Ini kaitannya dengan user dan password, ya. Jadi merupakan hak akses pertama kali saat akan memasuki sebuah sistem. Biasanya dengan ditandai untuk menuliskan user dan password gitu. Terus yang kedua yaitu authentication. Ini merupakan aspek yang menunjukkan bahwa pengguna yang melakukan identifikasi adalah benar-benar pengguna yang sah, ya. Dan di sini contohnya menggunakan watermarking atau signature digital atau tanda tangan digital. Nah, ketika mengisikan sebuah form atau dalam membuat sebuah persyaratan, nah di sini ada watermarkingnya atau signature digital. Terus yang berikutnya aspek lain yaitu authorization, yaitu kaitannya dengan hak akses, yaitu hak akses untuk mengubah, menghapus isi ya sebuah database yang diberikan terhadap pengguna yang sah, ya, setelah dia melakukan kegiatan dua ini, yaitu identification dan authentication, ya. Terus berikutnya accountability, yaitu menampilkan aktivitas user, ya. Jadi di sini ada istilahnya monitoring atau mengontrol, ya, mengontrol kegiatan user atau pengguna, ya. Jadi dia itu ngapain aja, ya, kegiatannya mulai dari login sampai dengan logout. Oke, itu aspek-aspek dasar KSI menurut Witten dan Matot. Terus berikutnya menurut ISO, ya, ISO 2005, ya. Di sini ada banyak lagi seperti confidentiality, itu kaitannya dengan mengatur dan menjamin hak akses seseorang untuk mengakses informasi hanya untuk yang berhak, ya. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua yaitu integrity. Di sini
menjamin bahwa informasi diakses benar-benar sah dan asli ya, tidak rusak oleh sesuatu atau tidak diubah oleh seseorang sehingga mengubah isi informasi aslinya. Jadi masalah ini biasanya dibatasi dengan mengimplementasikan pengguna enkripsi atau digital signature atau tanda tangan digital ya. Terus yang ketiga, availability, yaitu menjamin akses informasi kapanpun ya. Jadi menjamin pengguna untuk mengakses informasi kapanpun mereka butuhkan tanpa ada gangguan sistem dan dalam format yang bisa digunakan. Terus yang lainnya yaitu authenticity, itu kaitannya dengan aktivitas identifikasi yang sah. Nah, seperti yang tadi di atas ya. Terus ada lagi accountability, menampilkan aktivitas user, yaitu kaitannya dengan memonitoring kegiatan pengguna. Terus ada lagi non repudiation, itu yaitu kaitannya dengan tidak dapat menyangkal user itu dalam sebuah transaksi. Ini biasanya kaitannya dengan transaksi jual beli. Terus ada lagi yang terakhir, reliability, yaitu kaitannya dengan keandalan sebuah sistem ya. Nah, tapi biasanya di sini untuk aspek dalam KSI menurut ISO yang sering digunakan yang tanda merah ini, yaitu confidentiality, terus integrity dan availability. Oke, itu aspek-aspek dalam keamanan sistem informasi. Nah, sekarang kita menginjak ke bagian metodenya atau cara ya. Cara dalam keamanan sistem informasi. Oke. Di sini menurut David dalam bukunya The Code Breaker ada dua masalah pengamanan sistem informasi ya, yaitu security dan intelligence ya. Nah, security itu kaitannya dengan pengamanan keamanan sistem dalam sebuah perusahaan ya. Bagaimana cara mengamankan websitenya, mengamankan aplikasi online-nya. Nah, itu yang pertama menurut David kan kaitannya dengan masalah pengamanan sistem informasi. Terus yang kedua, intelijen, ini biasa dilakukan oleh militer ya, untuk kaitannya penyadapan data dan tentunya juga untuk keamanan sebuah negara. Nah, ini. Nah, metode apa saja yang digunakan dalam keamanan sistem? Yang pertama yaitu password. Nah, ini ya. Ini salah satu cara untuk menghindari kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam internet ya. Yang pertama password. Terus yang kedua enkripsi ya, nanti kita akan bahas satu-satu. Terus yang ketiga yaitu steganografi atau kriptografi ya. Sekarang kita masuk ke password ya. Jadi teman-teman mahasiswa sudah paham kaitannya dengan password ya. Sebuah aplikasi yang berkaitan dengan pembuatan akun itu pasti nanti ada sebuah password atau sandi ya. Ini salah satu metode ya untuk keamanan sistem informasi. Nah, di sini menurut Ono W. Purbo ya, dalam kaitannya meretas password ya. Ya, jadi bagaimana password Anda dapat diretas ya. Ini menurut Ono ya. Yang pertama menghadang email yang mengirim password ya pada Anda ya. Ini dinamakan interception ya. Nah, ini yang pertama. Jadi menghadang email yang mengirim password ya. Nah, ini juga sering terjadi ketika kita menerima email yang sifatnya spam dan kaitannya dengan kode atau password ya.
Terus yang kedua, menggunakan password cracker ya untuk mendapatkan password kita ya. Dan di sini mereka biasanya menggunakan aplikasi crack application ya. Dan biasanya juga file ini disisipkan dalam file-file yang sering kita download ya. Jadi kita memang harus waspada terhadap hal itu ya. Jadi mereka menyisipkan file crack itu di dalam file-file downloadan ya yang kita download, dan kita juga belum paham file itu, ketika diklik akhirnya dia akan berjalan di dalam sistem kita sendiri. Terus yang ketiga, menggunakan web surfing ya untuk melihat apa yang kita ketikkan ya. Ya termasuk kita mengetikkan sebuah password juga bisa dilihat di sini ya. Mereka menggunakan aplikasi web surfing ya. Itu yang ketiga. Terus yang keempat yaitu menggunakan Java Applet dan ActiveX ya untuk mengakses hard disk dan mencuri password, dan tentunya password yang tersimpan di dalamnya ya. Nah, ini juga kita harus waspada kaitannya dengan ini ya. Terus menggunakan password yang baik ya. Nah, ini adalah salah satu solusi untuk pengguna aplikasi ya atau sistem informasi. Yang pertama, jangan membuat kombinasi password dengan menggunakan nama hewan peliharaan yang mudah ditebak ya. Terus nama orang terdekat atau nama sendiri, juga nama orang tua, nama saudara, nama anak dan sebagainya. Nah, ini akan mudah terdeteksi karena mereka biasanya juga akan mencari data pribadi kita, apalagi kita ini bisa melihat data seperti KTP ya, SIM. Nah, mereka akan melihat dari data tersebut ya secara online. Terus nama komputer pribadi. Nah, ini juga jangan memberikan nama password kita di sini ya. Soalnya ketika kita online nama komputer kita itu otomatis akan bisa terlihat ya di komputer yang lain dengan teknik tersendiri ya. Terus memberikan nomor telepon ya, memberikan password nomor telepon atau nomor kendaraan. Nah, itu juga jangan digunakan ya. Tanggal lahir, terus alamat rumah, kata-kata yang terdapat dalam kamus juga ini jangan dilakukan ya. Terus pengurutan tombol di keyboard ya seperti 1 2 3 1 2 3 4 5 6. Nah, itu jangan dilakukan ya. Terus yang terakhir ya kaitannya dengan jangan membuat kombinasi password, yaitu menggunakan beberapa karakter yang sama pada satu kombinasi password ya. Jadi ini jangan dilakukan karakter yang sama ya. Oke. Terus yang berikutnya, selain tadi jangan membuat kombinasi password dengan beberapa ketentuan ya, dengan nama-nama tertentu. Yang kedua, jangan memberitahukan kombinasi Anda kepada siapapun ya. Ini ya. Jadi jangan dikasih ke siapapun ya, untuk menjaga keamanannya. Terus menggunakan kombinasi password dengan karakter, huruf dan angka ya. Jadi ini perpaduan. Dan biasanya juga sekarang aplikasi yang seperti Google itu ya menyarankan untuk membuat password itu kombinasi huruf dengan angka ya. Itu ya. Atau kadang juga hurufnya salah satu ada yang besar ya, ada yang kapital. Nah, ini juga untuk kaitannya penggunaan password yang baik ya. Terus gunakan batas maksimal jumlah kombinasi password yang diizinkan sistem. Nah, jadi kalau sistemnya maksimalnya 8 ya, kita buatkan maksimal aja 8 ya. Kalau 12 ya kita buatkan 12 ya. Tapi kalau lebih emang tidak bisa ya, itu udah di
setting seperti itu. Terus hindarkan menggunakan password di tempat umum. Nah, ini ya. Jadi seperti kita ini ya, kita membuka password atau mengetik password itu di warung internet, di hotspot gratis. Nah, ini jangan dilakukan karena kemungkinan bisa direkam. Terus rawat password dengan rutin menggantinya ya. Nah, pada setiap periode tertentu ya. Dan di sini juga sebuah aplikasi internet juga menyarankan seperti itu ya, untuk mengganti secara berkala ya. Terutama kalau kaitannya dengan ATM ya, password ATM atau PIN ATM itu menyarankan dari mesin ATM-nya ya harus mengganti secara berkala. Terus yang terakhir yaitu hindarkan penulisan password dalam komputer ya. Jadi jangan menyimpan ya dalam komputer ya, dalam bentuk file. Biasanya kan disimpan dalam bentuk notepad, dalam bentuk Word ya. Ini kaitannya dengan penyimpanan ya. Ini jangan dilakukan ya. Takutnya nanti ketika mungkin komputer atau laptopnya itu hilang dan nanti akan diambil datanya. Nah, selain itu juga mungkin yang tadi ya menggunakan Java Applet dan ActiveX ya, yang tadi yang bisa mengakses harddisk dan mencuri password yang tersimpan di dalamnya, yang tadi menurut Ono tadi ya. Nah sekarang kriptografi ya. Nah kriptografi ini adalah ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman ya. Ini di tipografi juga ada mata kuliah sendiri ya kaitannya dengan ini ya. Jadi di sini adalah ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman ya. Ini ada lagi kalau dari potongan kalimatnya atau potongan katanya kripto itu rahasia. Terus yang kedua grafi yaitu tulisan. Jadi tulisan yang berrahasia ya. Tuh. Terus kalau yang dari praktisi disebut dengan cryptography ya, yaitu sebuah algoritma kriptografik yang di dalamnya terdapat persamaan matematika ya untuk proses enkripsi dan deskripsi ya. Kayak itu nanti kita akan bahas yang enkripsi itu seperti apa ya, dan deskripsi. Kalau deskripsi mungkin kita sudah paham, yaitu penguraian dari sebuah informasi utama atau judul ya. Nah ini contohnya ya, kaitannya dengan kriptografi ya, kriptografi. Jadi di sini ada ilmunya sendiri atau seninya kaitannya dengan membuat sebuah tulisan yang rahasia ya. Ini contohnya kita ngambil dari ini langkah-langkahnya. Jadi nanti di sini ada teori sendiri ya kaitannya dengan menentukan kriptografi. Contohnya di sini data asalnya rumah menjadi diacak HASGN ya. Nanti ini yang disembunyikan atau yang dirahasiakan ya. Nah sekarang ke enkripsi ya. Enkripsi itu adalah proses penyajian informasi dengan mengkonversi informasi tersebut ya. Jadi di sini ada proses penyajian informasinya dengan cara mengkonversi ya, konversi informasi atau mengolah informasinya tersebut ya. Nah di sini biasanya dalam bentuk tertentu dan hasilnya tidak bisa dibaca oleh orang lain. Nah ini contoh-contoh enkripsi ya, yaitu SSH yaitu secure shell, yaitu remote access ya.
Jadi di sini adalah merupakan ini ya, merupakan aplikasi enkripsi yang digunakan untuk meremote akses sebagai pengganti telnet ya. Ini di sini juga pernah dilakukan di beberapa sistem ya, dalam untuk meremote sebuah sistem dari jarak jauh, ini bisa ya. Terus ada lagi SSL ya, ini juga kaitannya dengan sebuah sistem informasi berbasis web ya. Ini juga merupakan aplikasi enkripsi data yang untuk kaitannya dengan keamanan sistem ya. Tapi prosesnya di sini ada konversi informasi terlebih dahulu. Nah, tapi di sini seringnya digunakan dalam informasi web ya. Terus yang ketiga PGP ya. Ini merupakan aplikasi enkripsi dan dekripsi ya. Kaitannya dengan keamanan sistem untuk encryption dan signing tool ya. Ini yang sering digunakan untuk aplikasinya. Terus yang keempat, yang terakhir yaitu crypt ya. Ini biasa digunakan untuk sistem operasi berbasis Linux atau Unix ya. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir yaitu standarisasi KSI, yaitu keamanan sistem informasi ya. Dan di sini ada beberapa ya. Dan tentunya juga di sini berdasarkan sejarahnya ya, yaitu contoh di sini ada BS 7799 yang pertama, terus BS 7799 yang kedua, ada lagi GASSP, terus ada lagi GMIT atau ISO, terus ada lagi yang terakhir yang saat ini kita gunakan ISO tahun 2005. Jadi standarisasi KSI ini untuk membuat, menerapkan, melaksanakan, memonitor, menganalisis, memelihara dan mendokumentasikan informasi security management system ya. Jadi di sini dokumen ini jadi standarisasi ini merupakan sebuah dokumen ya, yang di dalamnya bisa ada kaitannya dengan panduan praktis ya tentang teknik keamanan informasi, bisa juga panduan informasi bagi keamanan sistem informasi dalam sebuah perusahaan, ada juga dokumen metode pengukuran keberhasilan implementasi manajemen keamanan sistem informasi dan banyak lagi ya, termasuk dengan pelaksanaan atau panduan untuk manajemen risiko ya. Oke, saya kira cukup dulu untuk pertemuan yang ketiga ini, kaitannya dengan aspek-aspek, metode atau cara dan standarisasi dalam keamanan sistem informasi. Saya kira cukup dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.